politik, dan kepentingan ekonomi. Kekuasaan yang tidak diawasi dan cenderung disalahgunakan, termasuk dalam proses penegakan hukum sendiri, disampaikan oleh Lord Action. Dalam konteks Indonesia, independensi ini menjadi krusial mengingat banyak perkara korupsi melibatkan elit politik dan pemegang kekuasaan. Lemahnya independensi lembaga anti korupsi karena intervensi regulasi dan politik. Sehingga perlu menegaskan independensi hukum dan merubah bukan menjadi alat kekuasaan, namun menjadi alat keadilan. Langkah ketiga adalah penguatan pengawasan publik dan peran masyarakat sipil. Pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada negara. Masyarakat harus dilibatkan secara efektif dalam mengawasi penyelenggaraan negara dan proses penegakan hukum. Transparansi anggaran, akses informasi publik, serta kebebasan pers merupakan instrumen penting dalam menciptakan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Keteladanan pemimpin juga mempunyai peran strategis dalam membangun budaya hukum. Ketika pemimpin menunjukkan sikap bersih, transparan, nilai tersebut akan menular ke bawah. Sebaliknya, ketika elit mempertontonkan penyalahgunaan kekuasaan, maka hukum akan selalu kalah oleh uang dan kekuasaan. Dengan demikian, menciptakan efek jerah dalam pemberantasan korupsi, menuntut pendekatan yang komprehensif, hukuman yang tegas, aparat yang independen, masyarakat yang aktif, dan budaya hukum yang kuat. Tanpa keempat elemen ini, korupsi akan terus berulang dan menggerogoti keadilan serta kepercayaan publik terhadap negara. Sebagai kesimpulan, bahwa korupsi di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan menyimpang individu yang lemah moral, namun lebih kompleks dan berkembang menjadi masalah sistemik, yakni kejahatan yang tumbuh dan bertahan karena adanya sistem sosial, politik, dan hukum yang memungkinkan seseorang bahkan mendorong untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi juga kerap dipandang sebagai resiko jabatan selama keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada ancaman hukuman. Maka korupsi dianggap rasional dan pelaku akan mengulanginya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap dan menghukum individu. Upaya tersebut harus menyentuh akar struktural melalui penjatuhan hukuman yang tegas dan proporsional, perampasan aset hasil korupsi, penguatan independensi aparat penegak hukum, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, perbaikan budaya hukum melalui pendidikan dan keteladanan
menjadi kunci penting sehingga pemberantasan korupsi akan merubah cara pandang dari pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Tanpa pembenahan sistem dan penegakan hukum, hanya akan memotong ranting sementara akarnya terus tumbuh dan melahirkan korupsi baru. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia, mengapa belum menimbulkan efek jerah. Harapannya dengan mengkaji penegakan hukum di Indonesia dan efek jerah terhadap pelaku korupsi akan mengurangi atau meniadakan korupsi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.